Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Farudin Eko Hardianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah orasi ilmiah serta teman-teman yang saya banggakan. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lia Agustina yang pada kesempatan kali ini akan membawakan orasi ilmiah berjudul Darurat Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan, mulai dari dampak dan solusi yang akan diberikan. Tujuan dari orasi ilmiah saya kali ini agar bertujuan semoga pemerintah bisa melakukan tindakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan dalam pengelolaan sampah darurat di Kota Pekalongan. Indonesia darurat limbah plastik. Itulah salah satu kalimat yang didengungkan oleh para aktivis pecinta lingkungan. Miris memang, tetapi itulah kenyataannya bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbanyak kedua setelah Cina. Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasinya sekitar 270.523.615 jumlah populasi, serta Indonesia mempunyai luas sekitar 1.811.570 km persegi, yang mana jika dihitung 1 km persegi di Indonesia itu dihuni oleh 151 penduduk. Hal itu sebanding dengan jumlah sampah yang dikeluarkan setiap harinya yang mencapai sekitar 67,9 juta ton di setiap harinya. Permasalahan pengelolaan sampah menjadi masalah pelik bagi Indonesia, terutama di Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan, banyak sampah yang dikumpulkan menjadi satu dan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Secara umum, pengelolaan sampah di Kota Pekalongan masih menerapkan sistem pengelolaan sampah di hilir, yang mana artinya sampah hanya dikumpulkan menjadi satu dan kemudian diuraikan ke dalam tempat pembuangan akhir atau TPA. Banyak sampah yang ada di tempat pembuangan akhir di Kota Pekalongan itu terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah yang sejenis dengan rumah tangga, seperti sampah dari aktivitas industri, dari pembangunan, dan dari aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan oleh warga Kota Pekalongan di TPA Kota Pekalongan. Dari banyaknya sampah yang telah dikeluarkan oleh warga Kota Pekalongan, akhirnya memiliki dampak yang negatif bagi warga-warga di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dampak negatif yang dirasakan oleh warga Kota Pekalongan bisa menimbulkan, yang pertama, udara di Kota Pekalongan menjadi sangat buruk, yang kedua, tanah yang akan menyebabkan erosi, dan yang ketiga akan menimbulkan banjir untuk beberapa tempat di Kota Pekalongan, serta mempermasalahkan dan menimbulkan masyarakat Indonesia, terutama di Kota Pekalongan, terserang oleh beberapa penyakit. Lantas, solusi bagaimana yang harus kita berikan? Pemerintah di Indonesia sudah berinisiatif untuk mengadakan program bebas sampah di tahun 2025 dengan tujuan agar masyarakat bisa mengelola sampah plastik dan sampah non-plastik. Terlebih, masyarakat Indonesia bisa mengurangi penggunaan sampah plastik dan sampah non-plastik. Lalu, untuk kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus menerapkan beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Mungkin bisa dilalui dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah di tempatnya, membedakan mana sampah organik dan sampah non-organik, dan juga mulai mengurangi pembuangan sampah plastik. Karena mayoritas sampah yang ada di Indonesia itu terdiri dari banyak sampah plastik, yang mana kita harus bisa mengurangi penggunaan sampah plastik tersebut. Dan sebagai warga Indonesia juga sudah sepantasnya untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama terhadap sampah yang berserakan di Indonesia, terutama di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, semoga harapannya dengan adanya orasi ilmiah ini bisa memberikan tujuan untuk warga Indonesia agar bisa memilah mana sampah plastik dan sampah non-plastik. Dan semoga Indonesia juga memiliki kualitas pembuangan sampah yang baik. Dan yang paling terakhir yang harus diingat bahwa sampah itu adalah tanggung jawab. Sampahku adalah tanggung jawabku dan sampah kita adalah tanggung jawab kita semua.
Mari kita jaga negara kita dan jaga diri kita. Sekian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.